Tim-tim Inggris menjadi tim yang paling sibuk di bursa transfer musim panas. Bagaimana peluang mereka bermain di tim-tim barunya? Mari kita bahas di Ruang Pandit. Oke, kembali lagi di Ruang Pandit bersama saya Yazid dan juga Rifki Alanda. Oke, dan kita akan membahas kali ini setelah udah membahas transfer tim La Liga gitu kan, khususnya Madrid sama Barcelona, dan kita akan pindah ke liga yang katanya kompetitif, paling kompetitif di dunia, yaitu Liga Inggris. Nah, ini kalau aku lihat-lihat memang tim-tim Liga Inggris tuh menjadi tim yang paling sibuk lah gitu di bursa transfer gitu. Entah kenapa ya. Ya karena bukan cuman mengejar pemain baru, mengejar keuntungan juga sih. Itu dia. Bener sih, mereka pengen nyari ini juga, exposure ya. Karena Liga Inggris tuh udah jadi udah jadi sorotan. Bener. Ini dunia gitu. Jadi kalau bener. misalnya Liga Inggris adem ayem aja kayaknya nggak ada yang dijual Liga Inggris. Bener ya, kalau di NBA bener nih, kalau lagi libur NBA kan abis NBA Finals biasanya langsung ada tuh trade super biasanya kayak gitu. Iya, biar terus diomongin gitu, maksudnya nggak tiba-tiba hilang ntar tiba-tiba main lagi gitu. Bagus sih sebenarnya ya kayak gitu ya. Nah, ini dia. Kita bahas dulu dari tim yang musim lalu tiba-tiba drop banget gitu. Manchester City. Setelah mendominasi Premier League 5 tahun. Tadi dulu yang lu bilang drop banget bukan Manchester City, MU drop banget. Iya, tapi enggak, maksudnya untuk City justru drop loh, segitu maksudnya drop loh. Enggak bersaing juara tuh drop loh justru. Nah, karena memang City ini kan mendominasi 5 tahun justru. Iya. Ya kan, 5 tahun juara, tapi kita kaget dong tiba-tiba nih tim lah kok di paruh musim pertama khususnya ya. Kok Manchester City gini sih gitu, sampai hampir aja dia ke 10 besar gitu. Tapi walaupun akhirnya bisa ke 3 besar sih gitu. Nah, akhirnya mereka banyak membongkar pasang skuadnya gitu. Kevin De Bruyne akhirnya pindah dan juga mendatangkan banyak pemain nih. Yang pertama ada Tijani Reinders. Tijani Reinders menurut Mas Rifki gimana? Dia bakal jadi penggantinya Rodri justru atau bahkan main di nomor 10 kayak di AC Milan gitu. Karena gini, sebelum kita bahas si pemain yang datang, kita lihat dulu kekurangan musim lalu tuh si City itu apa gitu kan. Salah satu kekurangan atau kehilangan terbesar City musim lalu kan karena Rodri ya. Betul. Yang absen cedera. Itu nggak ada sosok yang bisa menggantikan posisinya si Rodri ini. Nggak ada. Nah, gue nggak tahu si Rodri gimana sih kondisinya sekarang, udah bisa main udah latihan sih. Latihan, di gitu. di akhir musim sebenarnya dia udah ikut latihan gitu. Nah, dan buat pengganti Rodri kan sebenarnya ada tuh City datangin Nico Gonzalez. Ya, nah itu ya main lagi gitu. Tapi menurut gue dari kita bahas bahwa kekurangan si City musim lalu itu kan karena tidak ada penggantinya si Rodri nih. Betul. Karena Rodri tuh itu sosok sentral banget. Itu gue aneh juga nih, Rodri waktu itu gak dapat Ballon d'Or gitu kan. Iya. Dapat sih. Dapat sih. Ya, makanya jadi kan hadirnya kehilangan si Rodri itu jadi itu kan poros utamanya si Pep lah bersama si City. Selain itu kan cedera ya kita tahu lah beberapa musim lalu tuh De Bruyne tuh bersama City gila banget gitu kan. Entah itu umpan-umpannya atau dribblenya atau shooting gol-golnya. Itu kemarin dia cedera terus dia comeback tapi nggak maksimal juga. Itu salah satu kehilangan juga karena City tuh nggak punya regenerasinya posisinya si De Bruyne lah gitu kan. Hadirnya Grealish nggak ngebantu. Hadirnya siapa lagi tuh pemain-pemain baru. Balikin lagi si Gundogan gitu kan nggak ini juga gitu. Tapi ya itu jadi salah satu kekurangannya si City musim lalu. Terus di back kiri itu kan tambal sulam tuh. Kadang-kadang si Akanji gitu kan, kadang si Ake bahkan sempat beberapa Gvardiol kan baru akhir musim juga bagus nih kan gitu kan. Nah, menurut gua 3 kelemahan itu yang kekurangan itu yang membuat City itu aktif di bursa transfer musim ini karena untuk menambal posisi itu tuh. Nah, karena ketika ya kita nggak tahu ya musim depan ketika Rodri main lagi atau bisa jadi cedera lagi gitu. Nah, harus ada backup itu. Nah, kalau misalnya lu bilang tadi hadirnya si Tijani Reinders, apakah akan bermain nomor 10 atau mengisi posisi Rodri atau bahkan bisa jadi duet gitu. Menurut gue sih
Kalau Rodri-nya fit, itu bakal main berdua sih. Nah si Tijani akan main di posisi nomor 10 ketika di AC Milan. Karena dulu kan kita ada David Silva di City, nah posisi pemain-pemain kayak gitu. Nah itu kan belum ada nih di City musim lalu. Ada Foden juga. Foden di posisi aslinya di winger gitu. Tapi tiba-tiba sering masuk ke tengah juga. Nah hadirnya si Tijani ini bisa jadi menurut gua kan sama Pep tuh lebih dipatenkan untuk posisinya nomor 10 sih. Tapi ketika dengan catatan si Rodri udah fit ya gitu, udah benar-benar. Nah, ketika Rodri dan Tijani duet di lini tengah menurut gua itu akan jadi duet terbaik di musim depan sih. Waduh, hot takes nih duet terbaik gelandang musim depan. Karena kalau aku ngeliat sebenarnya Tijani ini kan tipe box to box sebenarnya, tapi dia di AC Milan main di nomor 10 posisinya gitu sebagai playmaker dan dia kebuka tuh potensinya sebagai goal scoring midfielder gitu kan, dia banyak golin juga, jadi opsi buat di sepertiga akhir gitu, jadi opsi umpan buat di sepertiga akhir. Nah mungkin itu yang dibutuhkan City ketika Haaland deadlock karena musim lalu ada tuh yang kayak gitu kan, dari lini kedua tuh tumpul banget tuh, apalagi Foden yang musim sebelumnya jadi pemain terbaik IPL justru melempem gitu musim kemarin. Dan Bernardo Silva yang makin menurun. Jadi ya itu sih. Karena kan di Belanda pun posisinya kayak gitu juga kan. Beberapa kali terus ya salah satu kelebihannya si Tijani itu kan dia punya akurasi shooting yang menurut gua nggak buruk lah. Dibilang baik banget nggak juga gitu ketika lihat main. Powernya bagus gitu. Terus tapi kalau misalnya hadirnya di City menurut gua ya itu bisa jadi yang tadi gue bilang, kalau misalnya ada Rodri dan Tijani sih menurut gue akan salah satu duet terbaik di Premier League musim depan. Karena si Pep tuh kalau misalnya lo lihat selain punya tipikal pemain gelandang kayak si Rodri, dulu ada Busquets di Barcelona. Nah Pep tuh selalu mengandalkan gelandang-gelandang seperti Tijani ini. Nah, itu ada kayak si Bernardo, ada si Gundogan, terus ada si Tijani ini hampir mirip-mirip juga cara bermainnya seperti itu. Ya. Nomor 8 yang memang punya kreativitas kan tinggi ada Iniestanya gitu kan, selain ada Xavi. Nah, si Reinders bisa jadi nomor 8 kreatifnya nanti di City sih menurut gua ya. Gitu. Dia box to box, kreatif juga, daya jelajahnya tinggi gitu kan. Iya, siapa yang nggak mau gitu, apalagi kan musim kemarin di AC Milan performanya luar biasa gitu 2 musim. Tapi ya gue agak kaget juga sih Milan ngelepas dengan mudahnya gitu ke City. Mungkin ya di luar uang ya, masih di luar uang ya. Ya kan di luar uang misalnya gitu, tapi agak kaget juga. Cuman kalau ngelihat dari timeline juga malah pendukungnya AC Milan tuh beberapa tuh it's okay lu pergi karena lu tuh punya kualitas, emang lu harus pergi gitu. Gak cuma di Milan gitu. Gak stuck di Milan gitu ya. Gak stuck di Milan ya. Ya kita tahu ya di Serie A seperti apa gitu. Jadi lagi terseok-seok juga ya. Juga ya menurut beberapa gue baca di timeline gak apa-apa lu pergi gitu, bukan masalah uang dan lain-lain, karena emang lu pemain berkualitas, lu layak untuk dapatkan tempat yang lebih baik dari Milan gitu. Dan Milan memang lagi ini juga sih bergelut dengan manajemennya juga kan, gitu supporter Milan. Jadi ya setelah Sandro Tonali akhirnya fans AC Milan kehilangan juga nih sekarang Tijani Reinders. Terus balik lagi ke City Zid, karena ya namanya City kalau nggak ngeluarin duit ya bukan City gitu. Udah harganya kan si Tijani sampai 60-an juta gitu kan. Terus sekarang dia datangnya juga si Ryan Ait-Nouri dari Wolves. Nah, ini tadi kita bahas bahwa salah satu kekurangannya City itu di back kiri dia gitu. Karena si Gvardiol masih dia bermain baik baru akhir musim, terus si Akanji sempat dicoba. Terus kalau nggak salah beberapa dia sempat memainkan pemain akademinya tuh, kalau saya yang agak kribo gitu kan. Terus Rico Lewis. Nah sekarang hadirnya si Nouri, salah satu menurut gua back kiri yang punya potensial di Premier League musim lalu, gitu, karena di FPL juga poinnya moncer gitu, beberapa kali dia cetak gol juga, assist, dan dia tipikal back kiri yang aktif nyerang gitu, bisa jadi winger tambahan. Nah ini menurut gue hadirnya Nouri di City, menurut gue dia bisa langsung dapat tempat utama sih menurut gue. Oh gitu, karena mungkin
yang tadi Mas Rifki sebut di awal ya, mereka nggak punya back kiri murni gitu. Kalau Liverpool kan punya Andy Robertson gitu kan, dulu ada. Kalau di MU mungkin Patrick Evra atau si Luke Shaw lah. Nah hadirnya si Nouri di City menurut gue sih bisa mengisi kekosongan itu sih, karena di posisi kiri kan lu kalau misalnya si Doku atau main tuh dia tuh selalu dribble udah sendiri aja gitu, nggak ada yang support gitu. Si Guardiola malah supportnya beberapa kali, gua nggak tahu ya skemanya, mungkin Pep beberapa kali dia malah supportnya tuh ke tengah jadi orang kedua gitu. Menurut second inilah. Nah adanya si Nouri menurut gua bisa support di posisi kiri, bisa mengisi posisi back kiri yang kosong di City sih menurut gua gitu. Iya, jadi si Guardiola mungkin bisa fokus jadi back tengah ya, duet sama si Ruben Dias gitu. Yang musim lalu sebenarnya nggak tahu juga nih City lini belakangnya kurang konsisten juga gitu. Nah itu tadi Ryan O'Neary ya, berarti pembeliannya emang on point ya, karena untuk mengisi kehilangan back kiri murni setelah Joao Cancelo, soalnya nggak ada lagi tuh. Iya betul. Iya nggak ada, karena perginya Cancelo kan nggak ada waktu itu kan. Nggak ada lagi. Nggak ada backup yang itu ya menurut gua. Kan karena yang namanya sistemnya si Pep tuh dia tuh selalu seimbang ya antar lini, maksudnya di kiri di kanan. Dulu waktu di Barcelona, di Munchen juga gitu. Nah ketika musim lalu posisi kiri tuh agak kehilangan magisnya sih menurut gua, kehilangan sentuhannya gitu. Walaupun beberapa di akhir musim memang Guardiola udah nunjukin tuh ya dia sebenarnya bisa jadi opsi. Cuma beberapa kali dia sempat blunder, bahkan bikin gol bunuh diri waktu itu. Iya sih. Tapi memang dia tuh kalau Guardiola tuh syuting jarak jauhnya kadang. Soalnya pernah waktu lawan Madrid kayak gitu, tiba-tiba kata inside jebret masuk. What the fuck gitu. Oke, nah itu kan tadi Ryan O'Neary dan Tijani Reinders. Ada satu lagi Ryan Cherki yang jadi memang komoditi panas lah gitu di bursa transfer kali ini. Ini harganya lumayan juga nih, 30-an juta. Lumayan tuh dari Lyon. Nah kalau Mas Rifki gimana tuh, dia kan sebenarnya gelandang kreatif ya. Iya, gelandang kreatif, bisa di winger juga kan. Dan City itu kan setelah sepeninggal Mahrez gitu ya. Nggak ada tuh kaki kiri yang eksplosif gitu. Foden aja kan, Foden. Iya doang. Foden. Tapi kan Foden nggak eksplosif gitu gak sih? Maksudnya nggak bisa yang gocek-gocek gitu. Ya makanya tadi gue bilang bahwa tim-tim Eropa tuh emang sekarang harus punya minimal 2 pemain yang punya kualitas sama di satu posisi yang sama gitu. Nah hadirnya si Ryan Cherki ini, yang tadi lo bilang dia kan kaki kiri ya, maksudnya kaki kiri yang posisinya winger zamannya Mahrez lah, yang tekuk syuting. Nah hadirnya si Cherki ini menurut gue sih bisa jadi bintang baru sih menurut gue di City. Tapi baik lagi bisa jadi si Cherki ini malah masuk skemanya si Pep, dia di posisi nomor 10-nya Cherki, 8-nya si Tijani sih. Nah makanya gitu, kalau misalnya dia masih memanfaatkan Foden jadi jadi pemain utama nanti. Ya Foden menurut gue masih akan jadi tempat utama sih. Nah posisi itu yang bisa diisi oleh si Ryan Cherki nanti selain di winger kanan, karena di posisi 10 siapa lagi sekarang nggak ada gitu, kayak Grealish. Ya kayak gitulah mainnya gitu kan, dipakai winger aja gitu. Terus siapa lagi? Bernardo Silva gitu kan. Ada si Doku sama Savinho. Iya, Savinho juga. Itu lebih ke di kanan juga menurut gua si Savinho. Jadi situ tuh sekarang masih belum punya. Ya gua nggak tahu ya, mungkin sepak bola sekarang tuh masih memanfaatkan nomor 10 banget atau enggak gitu. Tapi menurut gue di skemanya Pep, nomor 10 itu sangat benar-benar harus ada pemain penting di situ sih. Oh gitu, karena mungkin memang kadang kan buat tim-tim besar gitu ya, apalagi zaman sekarang itu sering banget lawan low block gitu. Iya. Salah satu yang bisa ngebongkar itu kan bukan dengan skema gegen pressing gitu, yang mungkin tanpa pemain nomor 10 gitu, kayak Klopp zaman dulu. Ya itu butuh playmaker. Iya, perlu playmaker yang Cherki yang punya kualitas, yang dribblenya oke, passingnya juga oke menurut gue ya. Punya passing ajaib gitu. Passing ajaibnya, sentuhan-sentuhan kayak David Silva dulu menurut gue gitu. Jadi ya hadirnya si Ryan Cherki sih agak bisa jadi angin segar buat Manchester City di musim depan gitu. Apalagi dengan harga yang menurut gue sih ya lumayan juga sih gitu. Buat City mah gak ada apa-apa aja. Iya, buat City gak ada, tapi menurut gue
ya lumayan lah gitu. Musim lalu kan juga sebenarnya City belanjanya tengah musim bukan di awal musim kan, baru musim ini akhirnya mereka gercep nih buat datengin pemain-pemain baru karena ya itu ternyata ya musim kemarin tuh mungkin jadi semacam apa ya? Buat Guardiola mikir bahwa wah skuadnya harus butuh penyegaran. Karena City nggak dapat gitu. gelar kan musim lalu. Iya, akhirnya wah butuh penyegaran nih gitu. Ya akhirnya itu kan yang apa namanya PR-nya City dari dulu kan nggak ada regenerasi yang apa namanya siapa sih legendanya City gitu. Maksudnya pemainnya maksudnya pemain yang loyal yang benar-benar di apa namanya diorbitkan dari pemain muda gitu kan sampai dia beberapa tahun jadi apa namanya jadi pemain penting mungkin hanya Foden aja gitu kan sekarang gitu. Jadi Palmer harusnya. Ya harusnya kan Palmer dulu ya makanya dibuang ke Chelsea gitu. Jadi ya menurut gua ini kan apalagi pemain-pemain yang datang itu masih cukup ya masih cukup muda lah didatangin. Jadi regenerasi yang akan dilakukan Manchester City menurut gua akan bisa membuat Premier League musim depan akan lebih ramai lagi sih gitu. Lebih ramai ya. Nah, karena memang setelah City rival apa yang menjadi menjadi simbol dominasi IPL selama 5 tahun terakhir akhirnya bongkar pasang skuad, sedangkan juara bertahannya juga sama nih karena kehilangan beberapa kuncinya kayak Trent Alexander-Arnold akhirnya pindah gitu, dan ada santer kabar Nunes mungkin dan Luis Diaz itu bakal pindah katanya gitu. Nah, kalau menurut Mas Rifki dengan Liverpool gitu, apakah sebenarnya Liverpool kan habis juara, apakah mereka butuh sebenarnya banyak pembelian gitu musim depan? Karena gini loh, ngelihat Liverpool musim lalu tuh sorry itu saya ya, maksudnya Liverpool musim lalu tuh juara emang karena didukung tim-tim lainnya emang agak nurun ya kayak City, kayak maksudnya Arsenal juga nggak konsisten gitu. Jadi ada faktor lucknya lah, ada faktor keberuntungannya si Liverpool kayak gitu. Terus apalagi datangnya Arne Slot ini kan apa namanya dia kan hampir sama dengan cara bermainnya si Klopp gitu. Tapi kalau si Arne Slot itu lebih apa namanya lebih lihat situasi lah. Dia kayak adaptif banget lah, maksudnya harus ketika lawan seperti ini harus seperti apa. Nah, untuk menggunakan sistem tersebut, kedalaman skuadnya Liverpool tuh harus bagus gitu, harus punya pemain-pemain yang bisa mengikuti skemanya si Arne Slot ini. Nah, tadi kalau lo bilang perginya Alexander Arnold gitu kan, terus si Nunes yang sudahlah gitu kan pergi mah bodo amat gitu. Nah, kehilangan David Luiz sih menurut gua bisa jadi Luis Diaz. Luis Diaz tuh bisa namanya bisa jadi kerugian juga buat Liverpool. Meskipun ya Luis Diaz tuh nggak terlalu ya musim lalu ya performanya hampir sama lah 2 musim terakhir ya ketika zamannya Klopp sama si berarti cukup konsisten. Iya konsisten gitu. Cuman kalau misalnya emang dia pergi itu benar-benar harus pengganti yang tepat. Terus dan baik lagi ketika si Arne Slot ini untuk menjalankan skemanya harus punya pemain yang bisa satu punya kualitas passing yang bagus, punya pemain yang benar-benar kreativitasnya bagus. Kan ketika musim lalu kan ada McAllister yang gila banget sih menurut gue sih Alistair tuh bersama Liverpool. Terus ada Szoboszlai juga. Nah, terus ada posisi nomor 6 juga nih yang harus dipakemkan lah, patenkan gitu oleh si Arne Slot. Kan ada Endo, ada siapa satu lagi tuh? Gravenberch gitu kan. Kalau misalnya Gravenberch bisa konsisten lagi musim depan, menurut gue Liverpool bisa aja mempertahankan gelarnya gitu. Nah, terus kalau misalnya hadirnya si kan baru aja resmi tuh si Florian baru resmi kan. Itu menurut gua pembelian yang pinter sih sama yang dilakukan dengan Liverpool. Karena pinter banget sih menurut gua. Karena Florian tuh pemain yang bukan nomor 10 lo lihat deh video-video pertandingannya si Florian di Leverkusen dia itu jadi sistemnya di Xabi Alonso gitu. Makanya gue heran juga dia nggak ngikut ke Madrid gitu kan sama Alonso gitu. Mahal banget mas. Iya, dan harganya ya ada harga ada barang lah gitu kualitasnya gitu. Nah itu hadirnya dia ke Liverpool dengan harga segitu menurut gue, apalagi usianya juga masih muda gitu. 5 tahun ke depan kalau misalnya emang bertahan di Premier League ya gitu kan, wah gila sih.
Karena dia tuh pemain yang punya kreativitas tinggi, terus tenang juga. Dia posisi nomor 8, terus kalau misalnya Luis Diaz cabut, bisa jadi posisi kiri sama dia tuh, sama si gitu. Florian. Bisa jadi kalau misalnya si Arne Slot masih mematenkan 3 di tengah ya, Alistair, Szoboszlai sama si Gravenberch. Tapi kalau misalnya dia mau melepaskan salah satu dari 3 itu, ya menurut gue Szoboszlai akan dilepas atau mundur gitu, atau mundur ke bawah gitu. Di depannya bisa jadi nomor 8 dan nomor 10-nya si Mike Allister dan Florian Wirtz ini. Karena pemainnya gila banget sih. Gue suka banget cara mainnya ini. Kalau dia di Liverpool bakal gila banget sih musim depan menurut gue. Ya karena memang kalau ngelihat Wirtz di Leverkusen ya kan jadi salah satu sosok yang idola baru lah gitu buat Leverkusen. Di Jerman juga dia menjadi salah satu pemain kunci buat Jerman gitu di Euro atau kemarin di Nation League juga dia yang jadi motor sih jadi motor serangan dia. Karena ya kita baru ngelihat lagi pos pemain kayak si Wirtz ini ya sebenarnya hampir sama dengan Ozil cara mainnya, cuman dia kayak kanan lah si Wirtz ini. Cuman kalau si Ozil kan lebih ke depan banget ya untuk si Wirtz ini benar-benar pemain tengah. Dibilang pemain jadul tengah tuh dia banget, dibilang pemain tengah era sekarang tuh dia banget gitu. Menurut gue sih jadi pemain ini sih, wah Liverpool itu untung gila sih datangnya si Wirtz ini gitu. Untung gede ya. Untung gede tuh. Karena memang kalau ngelihat pergerakannya dinamis, dia bisa bergerak di kiri, bisa jadi inverted winger juga kadang dia bisa main di sisi half space gitu. Nah kalau misalkan kepergian Trent, udah ada penggantinya juga dan waktu itu gercep juga tuh Liverpool ngumumin Jeremy Frimpong buat penggantinya Trent. Nah kalau Mas Rifki gimana nih? Soalnya kalau aku ngelihat atribut yang dimiliki sama si Frimpong dan Arnold tuh beda gitu. Iya betul. Arnold bek kanan yang sering ngasih umpan lah gitu, sering bergerak ke tengah inverted dan sering kasih umpan-umpan jauh ke depan gitu, long pass gitu, direct pass buat winger-winger Liverpool terutama Mo Salah gitu kan. Nah, sedangkan Frimpong nggak punya tuh atribut itu. Frimpong punya atribut ya eksplosif buat bantu overlap dan lebih naluri menyerangnya lebih besar lah gitu ketimbang Trent gitu. Nah, kira-kira gimana di skemanya Arne Slot bakal masuk gak? Si Frimpong tuh tipikal menurut gue ya wingback Liga Inggris banget gitu. Oke. Karena kan menurut gue hadirnya si TAA itu ngerubah wingback Liga Inggris banget gitu. Kalau dulu kan Liga Inggris tuh wingbacknya tuh yang punya daya gedor yang tinggi banget, cepat, punya speed, punya power, punya strength kayak gitu-gitu kan. Kalau ada Gary Neville, ada Phil Neville, dulu kan ada Patrick Evra, yang terus ada juga ada Spilicueta kayak gitu-gitulah maksudnya. Main-main yang punya powernya gitu. Nah, si Frimpong ini menurut gua wingback Liga Inggris banget gitu. Jadi dia punya speed bisa bantu serangan di nanti di kanan gitu, maju ke depan, rajin maju ke depan. Nah, mungkin cara bermainnya Liverpool dengan hilangnya si TAA akan sangat berubah gitu, karena tidak ada lagi umpan-umpan, ya pasti ada lah. Tadi kan ada si Florian Wirtz itu kan gitu. Nah, hadirnya si Frimpong ini menurut gue bisa supportnya Salah sih. Karena kan dari dulu nih kalau misalnya lo ngelihat Liverpool, si Trent ini kalau Salah udah maju, dia tuh selalu nahan nih si Trent. Enggak yang muncul langsung ke dalam banget gitu kan. Nah, si Frimpong tuh ketika mungkin hadirnya Frimpong ketika Salah udah masuk ke dalam, si Frimpong tuh bisa support si Salah untuk attack ke depan. Nah, tapi ketika transisi, itu kan beberapa kali Trent tuh sempat ketinggalan ketika transisi. Nah, itu bisa di cover dengan speednya si Frimpong ini. Oh iya benar. Memang sebenarnya kalau dari Frimpong kekuatan utamanya itu sih ya speed. Benar. Speed dan mungkin dia bisa jadi variasi serangan Liverpool di sisi kanan tadi itu. Kombinasi passingnya mungkin dengan Salah gitu nanti. Kalau dulu kan yang ngandelin TAA yang langsung umpan ke depan gitu kan. Salah harus
harus mencari ruang. Nah ketika adanya si Frimpong sih mungkin bisa jadi tiki taka di posisi kanan sana gitu. Oh gitu. Apalagi ya dengan adanya si Wiris ini bisa jadi duet baru lah dari Bundesliga ke ke Premier League gitu. Ya kita lihat ya, maksudnya kualitas dari Bundesliga apakah mereka bisa bersaing di Liga Premier Liga ya? Karena ya beberapa pemain Jerman sih gak banyak juga kan yang. Iya ya. Tadi kan yang maksudnya Ozil, terus siapa lagi tuh? Maksudnya yang Timo Werner ya, kemarin di Chelsea juga ini. Jadi pemain-pemain Jerman menurut gua ini tantangan nih buat nanti di Premier League. Andreas Schürrle. Iya. Andreas Schürrle. Gitu Oke, sih. ini tantangan buat Florian Wirtz dan juga Frimpong, duo dari Leverkusen yang akan bermain di Liverpool musim depan. Ya. Sedangkan ada lagi rumornya yaitu nggak tahu ini udah resmi belum ya? Kerkes. Oh, Kerkes. Yang Bournemouth. Nah, tapi ini agak ini juga ya. Mungkin kalau dibilang jadi backup sebenarnya kan masih ada Simikas. Ya. Kalau dijadi inti sebenarnya Robertson banding masih bisa main gitu. Sedangkan Kerkes didatangkan nih untuk apa gitu? Si Kerkes itu kan di kiri ya posisinya si Andre Robertson. Kalau misalnya dia datang, menurut gua ya Robertson masih tetap bisa dapat tempat utama. Cuman kan kita bisa ngelihat si Robertson tuh nggak tahu ya era kejayaannya si Klopp waktu pertama kali munculnya gegen pressing terus sama dapat gelarnya si Liverpool itu tuh kayak udah habis aja gitu tenaganya gitu. Karena udah terlalu diporsir ketika lo tanding gegen pressing, latihan juga gegen pressing kayak udah habis aja. Nah si kayak Robertson sih mengalami penurunan performa menurut gue ya sepenglihatan gue gitu meskipun beberapa momen dia tetap jadi pemain pentingnya Liverpool. Nah hadirnya si Kerkes nih bisa jadi malah ngegeser Robertson sih. Oh, oke. Menggeser ya. Iya, bisa menggeser Robertson yang tadi gue bilang tenaganya udah habis, udah yang tadi mungkin si Arne Slot melihat sosok baru di Kerkes ini bisa jadi strategi baru untuk Arne Slot musim depan. Kalau emang mungkin si Robertson musim depan bisa tampil lebih baik lagi, si Kerkes malah bisa naik jadi winger. Dipaksa untuk jadi winger. Dipaksa winger ya. Tapi kalau misalkan ngelihat Kerkes di Bournemouth memang beberapa kali dia kan overlapnya oke juga. Overlapnya luar biasa, dia membantu serangan, menjadi opsi umpan di depan gitu, menjadi kombinasi buat bikin variasi passing dengan winger-wingernya gitu, Justin Kluivert dan lain-lain. Menarik sih. Ya ada yang Kerkes nih ya ini udah rumor banyak banget dalam musim kemarin dia tampil bagus, beberapa tim mengincar dia. Kalau misalnya Liverpool bisa dapat, ya tadi Arne Slot bisa, karena menurut gue sih Arne Slot tuh masih mencari hal yang cocok untuk dibawa ke Liverpool sih, karena musim kemarin tuh dia cuman mengandalkan skuadnya Klopp. Iya benar. Cuman kayak memanfaatkan skuadnya Klopp aja. Nah musim kedua ini musimnya dia untuk bikin Liverpool dengan Liverpoolnya dia gitu, bukan Liverpoolnya Klopp lagi gitu. Karena pure dengan idenya. Idenya dia. Karena musim lalu itu menurut gue masih dia cuman ini Jurgen Klopp punya pemain kayak gini, udah deh gue manfaatin gitu. Nah musim ini waktunya dia mengeluarkan kepintaran dia, strategi dia atau kemauan dia, pemain-pemain yang sesuai dengan skema atau filosofi dia sih sama Liverpool. Musim depan artinya akan menjadi Liverpool, era barunya Liverpool bersama Arne Slot, karena musim kemarin pure masih mengandalkan mayoritas peninggalan dari Klopp gitu. Iya betul. Oke. Nah kita nyebrang ke tim yang kalau kata Mas Rifki menurun drastis, parah, hampir terjebak di zona degradasi. Manchester United yang musim beres langsung ngumumin pemain baru yaitu Matheus Cunha. Ini gimana pembelian ini, apakah memang, tapi kalau coba aku dulu ya, sebenarnya aku ngelihatnya memang ini pembelian yang cukup oke sebenarnya. Soalnya gimana, buat MU mungkin namanya masih besar ya, namanya masih besar. Sayangnya mereka kan gak main di Liga Champions, artinya untuk mendatangkan pemain-pemain yang mereka mau dengan posisi-posisi yang vital itu cukup sulit lah. Berat sulit lah banget. Gitu. Iya, kalau nggak dengan uang yang sangat besar itu mungkin susah lah buat MU datengin pemain-pemain kelas atas gitu. Apalagi di posisi-posisi penyerang yang
kalau kita ngelihat jarang ada hidden gem-nya lah gitu. Yeah. Kalau back sama tengah mungkin ada gitu hidden gem yang murah-murahnya. Nah kalau buat yang di lini depan apalagi yang EPL ready ya kayaknya sedikit lah gitu. Dan akhirnya kebelilah Matheus Cunha dan waktu itu sempat ada rame-rame istilah overprice gitu. Padahal kan dia belum main gitu. Mungkin overprice ya, overrated mungkin belum ya lah, dia kan belum main juga. Nah kalau menurut Mas Rifki pembelian Matheus Cunha nih gimana sebagai fans MU juga? MU ini kan masalah utamanya di musim lalu tuh banyak banget. Banyak. Dia ngomong masalahnya banyak banget, masalah utama banyak banget. Dari kiper, dari back, dari gelandang, dari striker semua posisi gitu. Kalau tadi ngomong City 3 doang. Liverpool ya nambal doang. Oh ini kan emang harus bubar aja semua kayak ini. Bikin tim baru ya. Karena ya itu apa namanya kan si Ruben Amorim ini datang ke MU itu kan masih skuad peninggalannya si Erik ten Hag. Terus beberapa pemain di apa namanya pengen didatengin sama si Amorim ini. Nah hadirnya si Matheus Cunha ini menurut gua bisa jadi apa namanya satu lubang yang ditutupi lah. Karena posisi kita MU tuh nggak punya striker yang ya Højlund kalian tahu sendirilah seperti apa mainnya gitu. Rashford dengan attitude-nya kayak gitu bahkan dilempar sama Amorim karena Amorim tuh pelatih yang benar-benar mengandalkan attitude itu kan. Si Ziyech itu kemarin gue baru ngobrol sama teman gue tuh di apa namanya di waktu dia nonton turnya MU Arsenal itu dia kan nggak main tuh. ASEAN All-Star ya. ASEAN All-Star kalau main atau enggak pokoknya katanya tuh nggak main lah. Katanya tuh malah subuh-subuh makan nasi kandar gitu. Mules jadi nggak main. Si Zigzi. Aduh. Kan, nah itu kan maksudnya ya oke lah, maksudnya dia beres kompetisi pengen liburan juga, pengen apa tapi tetap dipaksa main. Tapi nah si Ziyech ini sama si Højlund belum jadi striker yang bisa goal getternya di MU musim depan. Nah hadirnya si Cunha ini meskipun dia tuh posisinya 9 murni, dibilang 9 murni enggak, dibilang pemain second striker juga, ya juga gitu misalnya. Jadi tapi untuk ngelihat performa dia di musim lalu bersama bersama Wolves, terus dia cetak gol juga ke gawang MU, menurut gue sih hadirnya Cunha ini bisa jadi menambah satu lubang di lini depan gitu sih. Dengan Højlund yang masih belum bisa berkembang. Højlund tuh menurut gue sih dia pemain oke lah, cuman nggak tahu ya belum bisa menemukan ritme terbaiknya di Liga Inggris, belum bisa cocok dengan skemanya si Højlund. Nah, skemanya si Amorim. Nah, hadirnya si Cunha menurut gue apalagi sama-sama apa namanya Portugal juga gitu kan. Brazil. Brazil sama gitu juga. Apa namanya? Menurut gue sih bisa jarang juga nih MU datengin pemain Brazil lagi gitu kan. Menurut gua bisa jadi apa penyerang utama musim depan di MU sih. Bisa nambah itu sih. Padahal kan ada itu Casemiro. Ya. Brazil tuh kapten Brazil tuh. Bisa lah jarang mungkin dia juga punya striker Brazil gitu. Iya. Jadi menurut gua sih hadirnya si Cunha sih bisa apa namanya bisa jadi striker utama MU musim depan. Striker utama justru. Striker utama sih menurut Apa dia tuh bisa main di winger gak sih? Bisa, dia bisa jadi winger juga. Tapi dengan posisinya si Højlund sekarang kayak gitu sih menurut gue sih better menurut gue. Better dia udah jadi penyerang utama aja gitu. Oke, berarti Højlund sama Zigzi ini pembelian apa nih namanya kalau ya masih pembelian gagal gue. Apa namanya itu kan didatangkan ketika si Erik ten Hag ya, maksudnya dengan filosofinya si Erik ten Hag ternyata nggak cocok. Dibilang ya nggak cocok juga lah, maksudnya dengan Liga Inggris yang benar-benar cepat mainnya, ternyata Højlund dan Ziyech masih belum bisa. Si Ziyech itu kan pemain yang stylish lah, striker stylish yang kaki kiri stylish banget gitu, menurut gua emang gak cocok aja sih main di Liga Inggris gitu. Nah terlalu lambat gitu. Nah hadirnya si Cunha yang punya kecepatan, punya apa namanya holding ball-nya juga bagus juga, punya finishing-nya juga, menurut gue sih bisa udah kebukti lah bahwa dia bisa main di Premier League gitu aja sih menurut gue gitu. Ya. Itu maksudnya yang tadi kita ngomong di awal bahwa susah gitu buat MU nyari yang pemain lini depan yang udah bisa udah siap main di IPL gitu dengan harga murah, dan apalagi MU kan belum ada daya jual lebih yaitu main di Liga Champions nggak ada gitu, musim ini nggak main di Eropa pisan, jadi
susah juga buat bagi mereka buat ngincer-ngincer pemain incerannya. Terus kan hadirnya si Kunnya ini apa namanya? Tentu bisa jadi mungkin kalau misalnya apa namanya dia tidak dipasang sebagai nomor 9 atau penyerang utama ya bisa jadi winger. Itu kan posisi winger yang MU nggak punya gitu. Maksudnya dari musim-musim lalu. Garnacho mencabut aja deh kata gue itu pemain udah jelas juga gitu. Karena gue dengar juga tuh katanya waktu di Asian All Star dia di Malaysia tuh ya. Di Malaysia mau main pulang subuh aja gitu. Katanya bawa cewek ke hotel katanya gitu. Atlet tuh ya. Sumber-sumber gue di Malaysia tuh kata dia kayak gitu. Main muda tuh ya. Itu makanya kan ya MU itu butuh nggak tahu nih Anthony bakal balik atau seperti apa gitu kan. Kita lihat dia kemarin di Real Betis bagus banget gitu, apalagi apakah di Amorim nanti di MU musim depan akan ini gitu. Tapi terus Sancho juga bakal beres juga kan perpinjaman karena lagi dijual-jual juga tuh si Sancho gitu. Nah menurut gua itu sih si Kunnya. Tapi yang salah satu yang harus diperhatikan juga oleh MU itu dia nggak punya gelandang kreatif juga. Terlalu mengandalkan si Bruno Fernandes. Terus sedangkan di bawahnya atau partnernya tuh Casemiro yang udah tua, Eriksen yang udah tua gitu kan. Jadi harus ada satu pemain baru lah yang muncul gitu kan. Sekarang lagi santer rumornya si Ryan Mbeumo kan dari Bradford. Nah itu gue suka banget sih sama pemain ini gitu. Meskipun badannya tuh agak gempal gitu kan. Pendek agak gitu pendek ya, tapi kaki kiri bersama Bradford sih gila banget sih musim lalu. 2 musim terakhir lah sama Bradford. Nah, kalau misalnya gue sih berharap dia bisa datang ke MU karena bisa menghadirkan satu pemain kreatif baru di lini tengah. Nggak terlalu mengandalkan Bruno Fernandes. Ya aneh banget menurut gue. Ya meskipun MU kemarin kan lolos sampai Europa League ya. Sedangkan di Liga Inggris MU posisi 15 tapi Bruno Fernandes masuk PFA of the year gitu. Aneh juga. Ada juga gitu. Tapi gue tidak mengesampingkan karena perannya Bruno Fernandes di MU musim lalu gila banget sih. Meskipun ada sedikit-sedikit ya tololnya juga gitu kan. Tapi ya hadirnya si Ryan Mbeumo nanti mungkin di MU, gue harap dia bisa join itu bisa memberikan lini kreatif di lini tengah sih. Cuman ya baik lagi ketika pemain udah jago datang ke MU tuh kadang jadi bego gitu kan. Nggak tahu itu kenapa tuh. Nah, ya itu kan karena tuntutan supporter terus. Nah gue nggak tahu nih apakah bisa cocok dengan skemanya si Amorim, tapi menurut gue akan cocok dengan skemanya Amorim karena dulu kan di Sporting tuh dia punya Gyökeres karena penyerang tuh kan. Nah hadirnya si Kunnya bisa jadi posisi Gyökeres juga atau hadirnya Mbeumo itu bisa ya itu ngisi lini tengah MU lah karena lini tengah MU itu kacau banget anjir kalau nggak apalagi kalau nggak ada Bruno itu wah kacau banget lah. Tapi kalau Mbeumo kan di musim terakhir kemarin dia lebih sering main di winger gitu. Winger sama striker bahkan kalau karena apa sih itu Tonai. Iya si Tonai kan dia ke Arab akhirnya dia yang jadi striker. Karena kan nggak punya striker lagi waktu si Wissa gitu kan. Ya, nah, si Mbeumo ini apalagi dia kan set piece taker juga gitu yang sosok yang hilang lah kaki kiri set piece taker MU dua dari Ryan Giggs kayak gitu-gitu. Nah hadirnya si Mbeumo ini menurut gue sih bisa jadi winger atau jadi pemain kreatif nomor 10 sih. Di tengah ya berarti ya. Artinya dukung ya buat beli Mbeumo ya. Oke. Satu lagi MU tuh wah ini anjir bentang-bentang gue pemerhati MU pengamat MU. Gak apa-apa lah siapa lagi. Karena MU nih yang tadi gue bilang kan masalahnya banyak banget. Setiap posisi itu kacau banget, apalagi selain gak punya goal getter di lini belakang kayak gitu, apalagi sepeninggalannya si Martinez waktu cedera tuh di like ternyata masih belum bisa pakem dengan Liga Inggris yang cepat. Butuh penyesuaian penyesuaian gitu kan. Terus si Maguire ya lo tahu sendiri gitu kan, terus Cavani Lindelof dan lain-lain, terus si Nazauri gitu kan masih belum ini juga. Mazraoui. Jadi MU itu harus bisa datang ini sih satu main back tengah sih. Back tengah. Sama back kanan, ya back kanan lah minimal gitu harus ada back kanan. Back kiri menurut gue masih bisa manfaatin masih si ini sih. Si Dorgu masih bisa. Iya, masih bisa manfaatin itu bahkan kalau misalnya
si Nazori bisa di bek kiri juga. Nah butuh bek kanan. Dari dulu tuh MU nggak punya bek kanan. Dalot ya kayak gitulah. Iya maksudnya Dalot sejago-jagonya Dalot gitu ya kayak gitu aja gitu. Tapi menurut gue sih MU harus punya bek kanan lagi lah. Dulu kan kita punya Gary Neville, punya Valencia gitu kan. Rafael gitu. Nah sekarang tuh menurut gue MU harus punya pemain itu juga. Nah sekarang lagi santer si Benjamin Sesko kan. Benjamin Sesko striker dong. Oh ya, iya. salah. Siapa si bek kanan tuh? Aduh gue lupa lagi namanya. Mungkin teman-teman gue lupa tuh. Pokoknya tapi ya harus punya bek kanan juga sih si MU tuh karena tadi si Dalot ini udah juga stuck ya. Padahal tuh Dalot sempet pernah pengen diincer Madrid tuh harusnya kasih aja. Sejago-jagonya Dalot ya kayak gitu aja menurut gua gitu. Di Portugal juga sekarang udah di cadangan si Dalot. Bahkan pelatih Portugal tuh lebih milih mainin si João Neves. Ya. João Neves jadi bek kanan, bahkan ketika diganti yang ganti Nelson Semedo yang main di Wolves. Bukan Dalot. Tadi gue bilang bahwa ya lini belakang harus benar-benar diperhatikan, cover lini belakang tuh sebenarnya udah nama-nama besar, nama-nama oke lah, maksudnya di lini belakang kanan tuh bisa memanfaatkan si Nazari juga gitu, si Delay dan lain-lain. Tapi ya baik lagi, menurut gua sih harus bisa datangin satu pemain lagi sih, pemain tengah. Back tengah juga, mungkin Maguire udah cabut aja lah, udah. Tapi kadang Maguire kan suka jadi striker tambahan. Nah itu kalau misalnya ya itu kan karena kita nggak punya striker gitu kan. Kalau misalnya MU punya striker yang benar-benar goal getter sih menurut gua itu bisa jadi apa namanya ya Maguire udah cabut aja sih gitu. Soalnya udah lama kayak juga kan. dia tuh mirip-mirip De Ligt juga kan. Maksudnya sama-sama yang nggak terlalu cepet juga. Kalau diduetin makanya wah agak berat gitu. Bahaya tuh kalau tiba-tiba duet tuh berdua tuh. Sedangkan kipernya aman berarti aman. Kiper aman. Ya kiper karena gue nggak tahu nih sekarang si MU lagi ngincer siapa, kiper masih belum ini juga gitu. Iya, belum. Bahkan si Onana malah diincar sama AS Monaco. Boleh tuh gitu. Ya MU emang harus punya kiper baru aja sih karena dari dulu kan ya mungkin De Gea mau comeback mau balik lagi ke MU. Enggak baru perpanjang kontrak sama Fiorentina. Jadi menurut gue ya semua sisi harus dibenahi lah sama MU. Oke, dari Manchester sekarang kita akan pindah nyebrang ke London. Yaitu Arsenal sayangnya belum ada nih hiruk pikuk transfer. Walaupun memang Arsenal tuh lagi gencar banget ngincer striker. Si Gyökeres ya. Gyökeres, Sesko atau bahkan yang terakhir nih. Gini sebenarnya Arsenal tuh pengen keduanya itu Sesko atau Gyökeres tapi terlalu mahal ternyata. Dua-duanya ada di angka 80 jutaan euro sedangkan mereka berdua kan ya belum terbukti lah gitu kualitasnya, konsistensinya belum terbukti. Sedangkan Arsenal tuh nggak mau tuh kayak gitu. Dan akhirnya mereka malah ngincer satu lagi winger. Rodrigo dari Madrid. Walaupun harga 90 juta, mereka mungkin lebih milih nambahin 10 juta lagi tuh buat dapat Rodrigo ketimbang ngebayar si Sesko atau Gyökeres karena ya kita tahu lah Rodrigo rekam jejaknya udah bersama Madrid ya tinggi gitu dan juga udah dapat 2 UCL. Nah, kan yang enggak dipunya Arsenal gitu. Arsenal enggak, Rodrigo 2 UCL gitu. Jadi Rodrigo masuk dia ngasih 2 UCL tuh buat Arsenal. Nah, daripada bahas Arsenal yang enggak ada hiruk pikuk, kita ke Chelsea. Datang sebenarnya Chelsea musim lalu kan geraknya parah tuh ya. Yang musim lalu yang sampai bisa dibikin 3 tim tuh. Akhirnya tapi dipinjemin, ada yang keluar, ada yang dipinjemin. Dan akhirnya musim ini sedikit lebih lambat, sedikit lebih adem, sedikit lebih kalem gitu. Datengin ada tuh siapa sih sebenarnya pemain Sporting Lisbon, satu pemain gelandang bertahan kurang terkenal memang. Satu lagi ada Sar itu kayaknya pemain pinjamannya dan satu lagi sekarang striker yang nggak dimiliki banyak tim IPL gitu. Tim-tim besar IPL kan nggak punya striker, benar dong. Arsenal nggak ada, MU ya punya tapi gitu. Liverpool juga sama, Nunes. Nah Chelsea juga melihat itu karena mereka kan kekurangan striker setelah Nicholas Jackson itu lebih sering bikin fans Chelsea marah daripada bikin gol gitu. Nah mereka datengin Liam Delap.
Ini kan harusnya kan KMU juga tuh si Lian Delap. Aduh, jangan dong. Temannya ini kan, Lian Delap kan temannya si Akan Bagot gitu kan. Iya. Nah, ini Lian Delap tuh striker nomor 9 banget kan? Benar. Posisinya. Benar banget. Yang sekarang lagi hilang lah. Di sepak bola sekarang tuh penyerang nomor 9 siapa sebenarnya yang paling kan Lewa, Harry Kane gitu kan. Itu kan udah jadul-jadul juga. Banget gitu. Maksudnya era sekarang tuh pemain nomor 9 ya ini karena Pep juga sih. Maksudnya dengan skema evolusi Pep taktik sama ya. evolusi taktik Pep sama Spanyol waktu juara Piala Dunia kan. Piala Dunia sama Piala Eropa gitu. Itu kan hilang penyerang nomor 9. Nah, hadirnya si Delap ini munculkan masa depan pemain nomor 9 lagi. Nah, apakah cocok di Chelsea? Ini kan pemain muda lagi nih datangin sama Chelsea nih. Benar. Kan salah satu bukan permasalahan ya, maksudnya yang dikritik juga beberapa ini juga bilang bahwa skuadnya Chelsea itu kan sempat kita bahas juga kan waktu itu skuad Chelsea itu pemain terlalu muda gitu. Nah, ini sekarang datangin Lian Delap lagi yang masih muda banget. Apakah bisa cocok dengan skemanya si Enzo Maresca gitu? Gue masih mengawang-awang sih karena dari dulu striker nomor 9 Chelsea yang jago tuh cuman siapa? Drogba doang gitu. Hasselblank. Paling udah gitu-gitu kan. Torres 5 tahun ya kayak gitu kan nomor 9. Diego Costa paling. Iya, Diego Costa gitu kan. Nah, hadirnya si Liam Delap ini apakah bisa jadi penerus penerus penyerang-penyerang. Kalau misalnya di Liga Inggris ya menurut gue Chelsea itu salah satu tim yang punya nomor 9 oke. Jadi bisa bilang kalau di musim-musim sebelumnya ya 15 tahun sebelumnya lah, 15 tahun sebelumnya lalu ada Drogba, ada Diego Costa karena selalu menghasilkan pemain-pemain nomor 9 yang oke. Nah, hadirnya Lian Delap ini bisa jadi mungkin penerus nomor 9 yang baru nih di Chelsea atau di Liga Inggris gitu. Tapi ya balik lagi menurutku sih masih butuh waktu dengan pengalaman si Lian Delap ini yang belum terbukti di Ipswich 12 gol gitu kan. Tapi ya baik lagi ketika nomor 9 kan namanya nomor 9 tuh harus punya supply yang bagus ya di bawahnya. Iya sih benar juga. Ketika Cole Palmer lagi bagus banget sekarang, apakah dia bisa memberikan akses kepada si Delap, apa dia pengen jadi bintang sendiri gitu kan. Dengan musim lalu performanya seperti apa, baru dapat nomor 10 gitu kan. Kayak merasa pemain bintang gitu. Bener. Nah baik lagi kalau misalnya hadirnya si Lian Delap ini, dia jago kalau ada supportnya aja sih. Oh gitu ya. Tapi kalau ngelihat Chelsea kan aku ngelihat kayak Pedro Neto, terus Palmer, ada juga entah itu Madueke dan lain-lain lah, itu kan masih banyak ya. Kalau Chelsea gitu. Kalau kita bicara Chelsea, ini tengahnya juga ada Enzo Fernandez gitu yang umpan-umpannya tuh bagus gitu. Sedangkan buat di wingback juga ada Reece James dan Cucurella. Nah, sebenarnya kalau yang aku ngelihat Chelsea musim lalu memang kekurangan gitu ya. Nomor 9 tuh ya gitu. Walaupun Enzo Maresca biasa kalau di preskon ditanya berkali-kali ya cukup puas lah dengan Nicolas Jackson. Padahal lebih banyak bikin ulah kan. Nah tapi akhirnya datanglah nih Liam Delap. Padahal kalau misalkan pengen yang langsung jadi itu ada tuh Osimhen ya kan. Itu kayak lebih cocok juga tuh kayak buat Chelsea kan. Iya. Tipikal Drogba itu. Iya maksudnya kan kuat gitu ya. Iya kuat, punya speed, power Afrika, kayak gitu-gitu. Itu tuh kayaknya yang lebih dibutuhkan Chelsea. Tapi ya Liam Delap juga oke sebenarnya. Dan jadi banyak diburu tim-tim besar juga kan. Ya itulah. Tapi selain striker Chelsea juga kan kekurangan musim lalu tuh jelek banget back ya. Iya betul. Kayaknya siapa yang bakal diincar Chelsea kalau di back mas? Ada inian yang cocok kira-kira siapa? Siapa ya kalau di Chelsea? Guehi kan lagi juga bukan murni ini apa namanya? Tapi dia kan dari akademi Chelsea kalau nggak salah itu. Iya dia kan di Crystal Palace kan iya. Sekarang kan. Jadi menurut gue siapa ya main gelandang back tengah agak ini kan juga sih. Terlalu muda itu dia kan backnya terlalu muda dan sepeninggal Thiago Silva tuh jadi kehilangan arah aja backnya. Apalagi kan kipernya juga nih tukang blunder gitu. Tapi yang menurut kemarin dengan National League ya yang panitia dapat gelar tuh Chelsea dapat gelar Conference League
Menurut gue sih kemarin Glasgow Conference League itu yang pernah kita bahas juga bahwa ini salah satu pembuktian bahwa si Angel Maresca dengan pemain mudanya bisa jadi bisa jadi pengganggu lah musim depan gitu. Nah hadirnya tadi lo bilang ada lini pertahanan itu karena menurut gue sih belum solid aja sih Jit. Nah musimnya kan dengan udah satu musim bermain dan pramusim nanti, terus menurut gue sih ada waktu untuk bisa solid juga sih nanti di musim depan. Berarti walaupun nggak ada tambahan udah cukup gitu. Ya menurut gue udah cukup sih. Karena udah ini juga sih udah penuh si Chelsea tuh. Iya sih benar. Tinggal baik lagi si Enzo Maresca bisa ngeracik atau ngompakin timnya aja sih. Iya tapi memang kalau ngomongin tim-tim besar ya apalagi Chelsea kan musim depan main di Liga Champions kan. Itu kan butuh semacam kayak kiper stopper yang bagus gitu. Kayak juara UCL, PSG juga gara-gara kipernya bagus. Walaupun secara tim memang bagus sih gitu. Maksudnya ketika di pertandingan ketat itu selalu jadi pembeda lah gitu Donnarumma. Dan ada juga finalis lainnya Inter, Jan Sommer juga seperti itu gitu suka jadi ini. Sedangkan Chelsea di IPL lagi dah kita ngomongin di IPL Ederson, Alisson, terus Arsenal udah ada Paten, David Raya, Liverpool Alisson tadi, sedangkan di Newcastle juga ada tuh Nick Pope, Chelsea Robert Sanchez ini sama aja mirip-mirip. Ini dia komparasinya sama Onana sebenarnya. Ya mungkin Chelsea ini lagi merubah sistem transfer mereka ya yang dulu mendatangkan bintang sekarang mungkin dia mau membangun bintang gitu, membuat bintang gitu. Dan ya kalau misalnya emang Chelsea tidak melakukan banyak perubahan di lini belakang, ya itu tugas si Enzo Maresca nanti bisa meracik pemain-pemain muda ini. Tapi kalau misalnya memaksimalkan aja. Tapi kalau misalnya untuk bersaing di musim depan di Premier League menurut gue masih City, Liverpool sama Arsenal sih. Arsenal masih bisa berbicara banyak musim depan sih. Oke. Ya Arsenal belum banyak transfer jadi mungkin kita tunggu aja. Ya kan lagi Gyökeres kan lagi ini banget. Ya harusnya sih Gyökeres ke MU cuman kan si Gyökeresnya nggak mau ke MU gitu. Nggak mau. Gitu kan pengennya ke Arsenal. Tapi kalau misalnya bisa dia dapat oke lah gitu. Cuman yang satu mungkin yang ya Arsenal 3 tahun jadi runner up gitu kan 3 musim jadi runner up. Apa sih kekurangannya menurut gue sih ya dia harus punya pemain yang bertipikal seperti Saka sama Odegaard sih. Karena Arsenal menurut gue 2 pemain itu penting. Kalau misalnya punya 2 lagi pemain kayak gitu sih. Tapi kan dan harus punya striker aja sih. Iya, Arsenal tuh gak punya goal getter itu tadi. Iya, goal getter kan mengandalkan si Saka sama si Odegaard sama winger-wingernya gitu. Iya. Makanya butuh striker yang bisa jadi goal getter. Maksudnya kan mereka masih ngandelin kayak Havertz lagi. Kan kita tahu kayak Havertz ya segitu-gitu aja kalau jadi striker gitu. Tapi ya musim depan Liga Inggris menurut gua masih milik 3 klub itu sih. MU masih sulit bersaing. 3 klub itu tuh apa aja berarti? City, Arsenal sama Liverpool sih masih 3 itu. Oh masih itu aja. Oke, Newcastle sih aku jagoannya kalau boleh. Oke. Nah mungkin itu aja karena La Liga udah kita bahas, Serie A juga belum terlalu ramai karena lebih ramai bursa transfer pelatih. Kemarin minggu kemarin udah dibahas sama Anteng, mungkin next kita bahas lagi Serie A kalau udah mulai ramai. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.